Assalamualaikum. Selamat datang di channel ini. Simak terus cerita-cerita yang aku suguhkan. Selamat menikmati. Adalah Arif diminta menikah untuk kedua kalinya oleh sang ibu karena keadaan sang istri yang koma karena proses melahirkan selama 6 tahun. Awalnya Arif menolak untuk menikahi Mirna yang sekaligus pengasuh sang anak sedari kecil. Namun akhirnya Arif memutuskan menikahi Mirna. Namun di hari pernikahannya dengan Mirna, dokter memberikan kabar bahwa Zaskia sang istri bangun dari komanya. Saya melangkahkan kaki dengan setengah terburu-buru. Dokter Konita baru saja menelpon bahwa Zaskia telah sadar dari tidur panjangnya 6 tahun yang lalu setelah melahirkan anak pertama kami. Zaskia tidak pernah bangun lagi. Zaskia mengalami sepsis karena proses persalinan tersebut. Sepsis sendiri adalah komplikasi dari berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Sedangkan hari ini adalah hari pernikahan kedua saya. Kenapa semua ini seperti sebuah kebetulan? Bukankah tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini? Semua pasti atas kehendak Allah. Maafkan saya harus ke rumah sakit sekarang. Mirna menatap saya dengan yang tidak saya mengerti saat ini. Yang saya tahu ada raut kecewa di wajah itu. Setelah akad, saya bukannya menghabiskan waktu selayaknya sebagai suami istri dengan Mirna, karena dengan sangat terpaksa saya harus meninggalkannya sendiri. Pernikahan kami pun digelar dengan sangat sederhana. Hanya ada saya, Mirna, ibu, 2 orang saksi dan wali hakim. Tidak apa-apa mas, memang seharusnya mas pergi sekarang. Ucapnya lembut membuat saya tidak tega untuk meninggalkannya sendiri. Saya kasihan. Benar kamu tidak apa-apa? Wajah teduh itu menggelengkan kepala. Iya, saya tidak apa-apa kok. Jawabnya singkat, meskipun berat saya harus tetap pergi. Bagaimanapun, mendengar kabar tentang Zaskia jelas membuat saya merasa bahagia. Rasanya saya sudah tidak sabar bertemu dengan istri saya. Baiklah, saya pergi dulu, ucap saya sambil memegangi pipi Mirna. Wajahnya pun tertunduk. Mirna mencium punggung tangan saya untuk kedua kalinya. Assalamualaikum, ucap saya sambil melangkah keluar rumah. Di teras Salsa dan ibu sudah menunggu saya. Mirna pun mengikuti langkah saya dari belakang. Sekali lagi saya menatap wajah Mirna melalui kaca spion sebelum mobil beranjak meninggalkannya. Baru saja membina rumah tangga dengannya sudah membuat rasa bersalah menyusup dalam diri saya. Awalnya saya tidak pernah mau dijodohkan dengan Mirna, tapi ibu selalu menceritakan tentang Mirna, bahkan memuji-mujinya. Menurut ibu, saya sudah cukup lama bersabar dengan keadaan Zaskia dan saya harus melanjutkan hidup saya. Mungkin ini sudah menjadi takdir kamu Arif untuk menikah lagi. Ibu gak sanggup melihat kamu seperti ini terus. Kamu sudah harus ada yang ngurus, ucap ibu waktu itu. Tapi saya bahagia kok, ucap saya sekenanya. Padahal saya pun tidak tahu dengan perasaan saya waktu itu. Jika saya bahagia, kenyataannya istri saya terbaring tanpa bergerak di atas ranjang rumah sakit. Sebaliknya, jika dikatakan saya tidak bahagia, saya merasa bersyukur masih bisa melihat wajah wanita yang sangat saya cintai tersebut. Walaupun saya tidak tahu harus sampai kapan melihatnya terbaring tak berdaya seperti ini. Yang jelas, kehadiran Salsa memberikan hidup dan semangat baru bagi saya. Mirna adalah sosok yang datang dari kampung. Sengaja ibu panggil untuk membantu mengasuh Salsa yang masih bayi. Sosoknya memang keibuan dan lembut. Anaknya juga rajin dan soleha. Bagaimana saya, Mirna pun pada awalnya menolak karena saya sudah mempunyai Zaskia. Tapi lama-kelamaan akhirnya dia luluh juga dengan ucapan ibu. Apalagi Mirna dan Salsa sudah sangat dekat. Apa yang tidak pernah bisa saya berikan sebagai seorang ibu, Mirna mampu memberikan semuanya untuk Salsa. Mereka pun seperti sudah menyatu, seperti layaknya ibu dan anak. Poligami itu diperbolehkan bagi laki-laki, Rif. Kamu normal gak sih? Lagi pula apa kurangnya Mirna? Dia sosok yang gak kalah baik seperti Zaskia. Dia cantik, soleha, dan yang paling penting itu dia sudah seperti ibu bagi Salsa. Ibu yang membuat kepala saya jadi pusing. Saban hari ibu tidak pernah lupa membahas tentang Mirna. Tapi Bu, saya tidak ingin menyakiti
Zaskia, lagi pula saya sudah cukup bahagia. Saya tidak berbohong, saya memang merasa bahagia. Bukankah bahagia itu relatif? Meskipun terkadang saya merasa ada yang kosong. Jangan bohong kamu. Ibu tahu kamu sering merasa kesepian. Ibu rasa Zaskia pun tidak akan merasa keberatan jika kamu menikah lagi. Kamu masih muda, Rif. Ibu tidak ingin melihat kamu terlalu lama begini. Ibu tidak sanggup. Setiap hari kamu habiskan waktu setengah harinya di rumah sakit, menunggu sesuatu yang tidak pasti. Jangan katakan kamu tidak apa-apa. Kamu bisa menikah lagi. Ibu menitikkan air mata. Saya sendiri bingung harus bagaimana. Haruskah saya menjadi pengkhianat dalam keadaan seperti ini? Ibu sudah bertambah tua, Arif. Ibu juga ingin melihat kamu punya keluarga utuh dengan adanya seorang wanita yang bisa berbakti dan melayani kamu seutuhnya. Kamu anak ibu satu-satunya. Mau sampai kapan kamu seperti ini? Jangan kamu mempertanyakan bagaimana perasaan ibu pada Zaskia. Kamu tahu kalau ibu sangat menyayanginya. Lagi pula ibu tidak menyuruh kamu untuk meninggalkannya karena ibu tahu itu dosa. Ibu tidak berhenti mengeluarkan air mata sehingga akhirnya saya luluh. Saya menyerah. Baiklah ibu, saya turuti kemauan ibu, tapi ada 2 syarat. Saya mengusap punggung ibu lembut. Wanita 58 tahun itu menoleh kepada saya dengan mata yang masih menganak sungai. Sebelah tangannya mengusap kedua mata tersebut. Syarat apa? Pertama, saya tidak ingin Mirna merasa terpaksa menikah dengan saya. Artinya harus dengan kemauannya sendiri. Kedua, jika Mama dan Papa Zaskia mengizinkan saya untuk menikah lagi, maka saya bersedia untuk menikah. Ibu setuju, jawabnya yang kemudian tersenyum mengembang. Saya sendiri tidak yakin dengan apa yang saya ucapkan, tapi kedua syarat itu memang sangat penting bagi saya. Saya tidak ingin semuanya dimulai dengan adanya rasa keterpaksaan, bahkan kebohongan. Karena sesuatu yang dimulai dengan sebuah kebohongan akan berakhir dengan tidak baik. Saya ingin semua orang ridho dan ikhlas. Terlebih lagi yang terpenting adalah ridho. Allah ridho. Jika Allah ridho, bagi saya semua akan terasa lebih mudah. Hal yang pertama kali kami lakukan adalah menemui mertua saya. Begitulah menurut ibu, karena urusan Mirna menurutnya gampang. Kebetulan mertua tinggal di Bandung. Saya dan ibu pergi ke Bandung, sementara Mirna dan Salsa tinggal untuk menjaga Zaskia di rumah sakit. Sesampainya di Bandung, bisa ditebak raut keterkejutan dari kedua mertua saya tersebut. Bagi saya, mereka sudah seperti orang tua sendiri. Untuk menjawab pertanyaan kenapa saya menemui mereka, saya memberanikan diri untuk memulai. Sepanjang perjalanan saya sudah sepakat dengan ibu bahwa saya yang harus menyampaikan tujuan kedatangan kami tersebut.